Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Khairat dengan NIM 205011110187, jurusan Manajemen kelas Teosofia. Membuat video ini untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teosofi dengan dosen pengampu Bapak Nur Arifuddin MPD. Sebelumnya, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif yang telah membimbing saya selama 1 semester ini dan memberikan pelajaran serta wawasan baru pada lingkup teosofi dan tasawuf. Baik, langsung saja kita akan membahas hal yang pertama, yaitu makomat yang harus dilalui oleh seseorang dalam menempuh jalan tasawuf. Oke. Dalam ilmu tasawuf ini, maqamat diartikan sebagai kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh melalui peribadatan, mujahadat, dan latihan spiritual yang tidak terputus. Kali ini saya akan menjelaskan 8 maqamat. Oke, langsung saja kita ke maqamat yang pertama, yaitu at-taubah. Tobat artinya sadar dan menyesal akan dosa dan berniat memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Istilah tobat juga dapat diartikan sebagai berbalik dan kembali kepada Allah dari dosa untuk mencari pengampunan dari Allah. Makom atau taubah ini merupakan makom pertama yang harus dilewati setiap sholik. Yang membedakan antara tobat biasa dengan makom tobat dalam tasawuf ini antara lain, tobat orang yang khawas termasuk sufi melingkupi tobat dari kelalaian mengingat Allah. Jadi kesempurnaan tobat dalam tasawuf adalah apabila seseorang itu bertobat dan sudah mencapai makom atau batum min taubatih. Artinya, tobat terhadap kesadaran diri sendiri dan sadar akan tobat itu sendiri. Oke, makam yang kedua adalah al-waro. Kata waro berasal dari bahasa Arab yang bermakna berhati-hati. Dalam bahasa Indonesia, al-waro dapat diartikan sebagai patuh dan taat kepada Allah. Dan dalam dunia tasawuf sendiri, kata waro ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi. Dan singkatnya, al-waro merupakan meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas persoalannya. Hal ini menunjukkan bahwa di samping merupakan pembinaan mentalitas keislaman, waro juga sebagai tangga awal untuk membersihkan hati dari ikatan keduniaan. Yang ketiga adalah al-zuhud. Makom berikutnya adalah al-zuhud ini dapat berarti tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhada fid al-dunya artinya mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Menurut Kiai Ahmad, zuhud berarti melepaskan ketergantungan hati terhadap segala macam kehidupan dunia dan materi. Nah, zuhud ini dipahami sebagai langkah antisipatif untuk tidak selalu bergantung dengan dunia dan pengaruh-pengaruhnya. Bukannya serta-merta meninggalkan dunia itu dan tidak acuh gitu. Bukannya. Dan makom yang selanjutnya adalah al-faqr. Menurut para sufi, al-faqr atau kefakiran merupakan tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. Jadi golongan al-faqr adalah golongan yang telah memalingkan setiap pikiran dan harapan yang akan memisahkan dari Allah Subhanahu wa taala atau penyucian hati dari apapun yang menjauhkan dari Allah secara keseluruhan. Makom selanjutnya adalah as-sabar. Menurut Al-Ghazali, sabar ini adalah pengekangan tuntutan hawa nafsu dan amarah. Sabar ini dinamakan kesabaran jiwa atau as-sabar an-nafs. Kesabaran jiwa ini sangat dibutuhkan dalam proses tasawuf. Al-Ghazali menjadikan sabar sebagai suatu keistimewaan dan spesifikasi manusia. Nah, di kalangan para sufi, sabar diartikan adalah sabar dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta menerima segala cobaan-cobaan yang dilimpahkan kepada diri kita. Selanjutnya adalah al-mahabbah. Menurut Al-Ghazali, al-mahabbah adalah makom sebelum ar-ridho. Kaum sufi mendasari ajaran mereka tentang cinta akan Al-Quran, hadis, dan atsar. Menurut Ibnu Qudamah, tanda cinta kepada Allah adalah senantiasa berzikir kepada Allah, mengasingkan diri hanya untuk bermunajat, serta merasa merugi bila melewatkan waktu tanpa menyebut nama Allah, dan menyayangi semua makhluk Allah. Selanjutnya, makom ketujuh adalah at-tawakkul.
Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Menurut Al-Qushairi, tawakal tempatnya itu di hati, dan perbuatan yang dilakukan itu tidak mengubah tawakal yang ada di dalam hati. Hal ini terjadi setelah hamba meyakini bahwa segala ketentuan itu hanya didasarkan pada ketentuan Allah. Mereka menganggap jika menghadapi suatu kesulitan, maka yang demikian itu sebenarnya adalah takdir dari Allah. Percaya kepada janji Allah dan berserah diri kepada Allah, dengan Allah, dan karena Allah. Dan makom terakhir adalah ar-ridho. Ar-ridho berarti tidak berusaha dan menerima qadha dan qadar dengan senang hati, karena perasaan benci sudah keluar dari dalam hati. Merasa senang menerima malapetaka sebagaimana merasa senang menerima nikmat. Setelah mencapai makom tawakal, di mana nasib hidup salib diserahkan sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan segala keinginan terhadap apapun selain Tuhan, maka harus segera diikuti menata hatinya untuk mencapai makom ridho. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan berikutnya, yaitu 5 induk akhlak tercela yang menghambat seseorang dalam menempuh jalan tasawuf. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah banyak makan. Makan berlebihan dilarang dalam Islam karena akan menimbulkan sifat rakus. Dengan makan banyak hal buruk pula akan terjadi. Seperti rasa mengantuk yang sering timbul setelah makan berlebihan. Orang yang mengantuk nantinya akan malas beribadah dan akan membuang waktu dengan banyak tidur. Maka dari itu, Islam menganjurkan berhenti makan sebelum kenyang. Dan yang selanjutnya adalah banyak bicara. Bicara berlebihan dapat menimbulkan kemudorotan, karena biasanya yang dibicarakan adalah hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat. Banyak bicara dapat menyebabkan pergunjingan yang berakhir pada sikap menghina, kemudian memfitnah, dan juga mengumpat. Dan itu akan menimbulkan dosa. Oleh karena itu, dalam Islam menganjurkan untuk diam daripada bicara yang tidak bermanfaat. Akhlak selanjutnya adalah hasud. Hasud atau dengki ini merupakan penyakit hati yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Hasud ini dapat meleburkan amal soleh seseorang karena ia merasa tidak puas atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan mengharapkan nikmat orang lain. Nah, hasud ini juga dapat berujung pada permusuhan, penipuan, persengketaan, bahkan perang. Dengan demikian, seorang muslim harus menghindari sifat yang hasud ini. Kemudian, akhlak tercela keempat adalah cinta dunia atau hubud dunia. Kecintaan pada dunia yang berlebihan akan berujung pada sifat tercela, seperti kikir. Nah, orang yang cinta dunia ini menganggap dunia dan harta adalah segalanya. Hal ini akan berakibat buruk, yang membuat seseorang itu lupa akan fitrahnya sebagai manusia yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengejar dunia, seseorang akan semakin jauh dari Allah. Allah juga akan menjanjikan 3 siksaan di dunia dan 3 siksaan di akhirat bagi orang yang terlalu cinta dunia. Dan akhlak yang terakhir adalah takabur. Seorang muslim dilarang memiliki sifat takabur karena akan menimbulkan sifat sombong dan angkuh. Orang yang takabur itu akan memandang dirinya lebih baik daripada orang lain, dan hal ini akan mendatangkan murka dan siksaan dari Allah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dosa yang didasari sifat takabur ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dan selanjutnya pembahasannya adalah tentang perbedaan pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan Al-Halaj. Oke, ini pemikirannya Al-Ghazali dan ini yang Al-Halaj ya. Kita bahas yang Al-Ghazali dulu. Inti pokok dari pemikiran tasawuf Al-Ghazali itu ada 4 doktrin. Ada 4 doktrin pokok ini. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid berarti ikrar tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam tasawuf, tauhid tidak hanya merupakan ungkapan verbal tentang tidak adanya Tuhan selain Allah, melainkan juga ungkapan hati tentang hakikat Tuhan yang satu. Imam Al-Ghazali berpendirian bahwa tauhid adalah pangkal atau dasar dari seluruh doktrin dari ajaran tasawuf. Yang kedua, makhafah atau ketakutan. Takut kepada Allah bisa dialami oleh setiap manusia. Bisa karena melihat dan menyaksikan keagungan Allah,
dan juga bisa karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Nah, Imam Al-Ghazali ini menegaskan bahwa orang yang dilanda ketakutan pada Allah akan terlihat pada kondisi tubuh, aktivitas fisik, dan gerak hatinya. Tubuh orang yang hatinya terbakar ketakutan akan Allah akan panas dan matanya akan menitikkan air mata. Seluruh aktivitas fisiknya akan menghindari perbuatan dosa. Berbeda lagi dengan orang yang mengaku takut, tapi anggota badannya tetap melakukan maksiat. Dan yang ketiga adalah ma'rifah. Ma'rifah berarti pengetahuan. Dalam ilmu tasawuf, ma'rifah diartikan sebagai pengetahuan yang tak mengenal keraguan, sebab yang menjadi objeknya adalah Allah. Menurut para sufi, alat untuk memperoleh ma'rifat disebut sir. Imam Al-Ghazali berkata bahwa ma'rifah adalah pengetahuan rahasia Allah dan mengetahui soal-soal ketuhanan yang mencakup segala yang ada. Setiap ilmu adalah lezat, dan yang paling puncak adalah mengetahui Allah. Jadi orang yang bermakrifat adalah berkeinginan untuk terus berjumpa dengan Allah, bukan yang lain. Dan yang terakhir adalah mahabbah. Selain penyebutan mahabbah, Imam Al-Ghazali juga menyebutkannya dengan kata ishq, yang berarti cinta dan rindu. Allah pun disebut sebagai Al-Wadud, yang mencinta dan yang dicinta. Tetapi mencintai Allah ini berbeda. Jika seseorang mencintai Allah, maka Allah abadi. Dan Allah lah yang paling pantas dan berhak untuk dicintai. Berikutnya kita bahas yang Al-Halaj. Seperti yang kita ketahui, Al-Halaj ini sangat kontroversial dengan pemikiran-pemikirannya. Bahkan di akhir hayatnya beliau ini dihukum pancung. Kenapa sampai seperti itu? Karena ya pemikirannya itu sangat kontroversial dan ekstrim gitu ya. Jadi di sini ada dua pokok pemikiran tasawuf yang diusung oleh Al-Halaj. Yang pertama Al-Hulul. Pemikiran Al-Halaj yang sangat kontroversial dan dianggap paling ekstrim sepanjang sejarah tasawuf Islam adalah tentang hulul ini. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah melenyapkan sifat-sifat kemanusiaan melalui proses fana. Al-Halaj berpendapat bahwa pada diri manusia ada dua sifat dasar, yaitu lahud, sifat ketuhanan, dan nasud, sifat kemanusiaan. Nah, Tuhan pun menurutnya mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Dengan dasar inilah, maka persatuan antara Tuhan dan manusia bisa terjadi, dan itu disebut Al-Hulul. Yang kedua adalah pemikiran tentang Nur Muhammad. Menurut Al-Halaj, Nabi Muhammad SAW terjadi dari dua wujud, yaitu wujud Qadim dan Azali, serta wujud sebagai manusia atau Nabi. Dari nur rupa yang Qadim tersebut diambil dari segala nur untuk menciptakan segala makhluk. Al-Halaj mengatakan bahwa Allah menciptakan penciptanya yang pertama kali melalui nurnya, yang berasal dari sebagian dirinya, yang disebut sebagai Nur Muhammad itu. Nah, menurut Al-Halaj ini, Nur Muhammad itu telah ada sejak dulu sebelum ada penciptaan lain. Dan Nur Muhammad itu menghendaki adanya insan kamil sebagai manifestasi sempurna pada manusia. Nur Muhammad merupakan pusat kosmologi dan pusat kesatuan pada para nabi. Dengan demikian ada dua pengertian tentang Muhammad, yaitu Muhammad dipandang sebagai insan dengan Rasulullah yang bersifat baharu, dan hakikat kemuhammadannya berupa nur yang bersifat qadim dan azali. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.